Saya melamar ya dengan beberapa teman-teman di sana menjadi tukang pijatnya di Hotel Purnama. Di hari kedua saya dipanggil beliau, ente mah teu pantes ini, mendingan sekolah bae cepat ke saya begitu. Saya bilang nggak punya duit pak, saya orang tua miskin, ya hanya buruh tani, nggak punya apa-apa. Sekolah besok lah, pokoknya mau dibantu ke saya, kata beliau begitu. Beliau mengumpulkan keluarga besarnya dan akhirnya ada semacam pengakuan bahwa saya diaku bagian daripada keluarga Aceh Purnama. Ya dengan kakak-kakak beliau, dengan adik beliau yang hari ini jadi notaris Bu Hajatuti, Bu Pak Dr. Ayu, waktu itu masih remaja lah begitu. Pak Acep cerita di Unpar saya punya teman kata Pak Acep begitu, namanya Halim, tunanetra, tapi bisa sukses menjadi sarjana hukum. Kamu harus jadi sarjana dan bahkan bisa lebih. Sok nawetu, geus teu berpikiran anu henteu kata Pak Acep. Ya akhirnya dengan itu ya saya mencoba. Ya kuliah panjang lah. Saya ini S1 terlama di dunia 17 tahun Pak Dr. Ayu. Ya, kenapa lama? Perguruan tingginya terlalu banyak yang diinjak gitu. Saya pernah di UT, saya pernah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ihya, pernah di STKIP Kuningan, pernah di Uniku Kuningan, pernah di Uniswagati, pernah di Universitas Kristen Indonesia. Ya, tetapi bukan berarti saya masuk Kristen. Ya, ada hikmah tersendiri lah. Saya pernah di IAIN Jakarta. Jadi karena saking banyaknya bangku kuliah, jadi satunya paling lama 17 tahun. Ya, ternyata Allah mempertemukan ketika saya menjadi tenaga sukuan di Pemda. Pak Acep menjadi legislatif karena menjadi anggota dewan dan beliau menjadi ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan. Tidak pernah bermimpi bahwa ketika dulu bertemu 92 beliau pengusaha, ketemu lagi saya sukuan di bagian Kesra, beliau sudah menjadi anggota dewan. Bupatinya pada waktu itu Pak Ripin, ya. Terus ya. Dan akhirnya ya yang tidak pernah terbayangkan lah. 2016 dari wakil Pak Acep menjadi bupati karena Allah memanggil Bu Haja Uce, ya, dan jabatan bupati berlanjut ke Pak Acep. Ya orang mau bilang KKN atau bilang apalah ya begitu. Yang penting saya sebagai anak angkatnya, bapaknya jadi bupati, ya pasti ada kesempatan yang harus saya raih kan begitu. Tapi insya Allah kesempatan itu tidak hanya sekedar KKN. Ya saya buktikan dengan perjalanan hidup yang didukung oleh beliau. Ya 94 saya menjadi pemuda pelopor tingkat nasional. Segudang kesempatan diberikan oleh Pak Harto zaman Orde Baru pada saya. Saya disekolahkan ke luar negeri, ya saya bisa punya yayasan, saya punya segala kesempatan begitulah. Kemudian tahun 2018, 2019 saya juga pernah menjadi pemuda PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat dan banyak lainlah prestasi. Jadi artinya kalau orang hanya menuduh bahwa oh pantaslah dah bapana meureun jadi kepala seksi, jadi kepala bidang, jadi kepala dinas begitu. Tapi insya Allah ya saya profesional lah begitu. Jadi saya menempati jabatan ketika eselon 2 itu pun setengah mati lah berjuang. Ya orang mau menuduh itu bapaknya ke kumaha lah begitu. Jadi artinya perjalanan saya ini perjalanan yang tidak pernah terbayangkan Pak Dr. Ayu begitu. Saya ketemu beliau itu tidak tahu akan ada cerita hidup apa. Saya datang ke beliau melamar sebagai tukang pijat begitu. Dan hari ini saya bersyukur ya karena bertemu istri saya ketika saya masuk ke Pemda. Istri saya juga belum lulus kuliah. Saya masih sukuan, tetapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki tak terhingga kepada saya dan istri. Sama-sama PNS. Bedanya saya pegawai kabupaten, istri saya pegawai provinsi. Dan memang tunjangannya lebih besar istri saya. Tetapi tetap harus tunduk dan taat kepada saya kan gitu. Tapi rugina duit lalakina duit awewe gitu. Duit awewe gitu. Ya tapi kan naik kepala dinas masih bisa obat-obatan Pak Dokter gitu. Masih loba lah gitu lah. Loba majikan kenyaman dia gitu. Oroi gitu ya. Yang penting hari ini saya hanya ingin bersyukur lah ya atas segala nikmat yang diberikan kepada kami ya. Dan terima kasih kepada
semuanya yang telah mendukung karir saya, dimulai dari rumah dengan anak dan istri, ya di tempat kerja saya dari mulai bagian Kesra kenal dengan Pak Dr. Ayub, ya Pak Ayub berarti persis tahu lah perjalanan hidup saya, tidak ujuk-ujuk seperti ini kan begitu.